Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji terkait dengan al-mustalahat an-nahwiyah baina madrasatay al-Basra wal Kufah. Kita akan berbicara terkait dengan istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu nahwu antara ulama Basrah dan ulama Kufah. Insyaallah saya akan merangkum dari sekitar kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 halaman insyaallah. Nanti saya rangkum. Kemudian ini sebagai pertemuan terakhir dalam urusan mata kuliah ilmu usulun nahwi kepada teman-teman yang konsentrasinya dia belajar terkait dengan bahasa dan sastra Arab. Untuk selebihnya nanti bisa dikaji sendiri, atau ada keterangan yang tidak lengkap bisa kalian kaji dikembangkan melalui kitab Al-Basit fi Usulin Nahwi karya saya sendiri. Di sini dalam paragraf ini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang diletakkan oleh ulama Kufah. Itu sebenarnya tujuannya untuk memudahkan, untuk memperjelas, atau hanya murni pengen berbeda dengan orang-orang yang ada di kalangan Basriyin atau ulama besar. Karena sesungguhnya mustalah atau istilah yang juga dipakai oleh orang-orang Basra itu dengan nama-nama yang sudah menjadi kesepakatan atau sudah ada penyesuaian. Dan istilah-istilah itu juga sudah dipakai oleh Imam Khalil, Imam Sibawayh dengan sigat-sigatnya itu sendiri. Artinya dengan istilah yang sudah terbentuk itu sendiri. Seperti istilah al-mursal, al-khafd, an-na'at. Ada istilah na'at, ada istilah mursal, ada khafd, atau dengan sigat-sigat fi'liyah, bentuk-bentuk fi'il yang kemudian dijelaskan maksud dari itu semua. Mereka menyebut tamyiz misalnya. Tamyiz ini kita mendengarnya ada kata tamyiz. Di sisi lain orang mengatakan itu tafsir. Ada orang mengatakan sifat, di sisi lain orang mengatakan na'at. Ada orang mengatakan mudhari' dengan fil amar, fil mudhari' dengan fil amar, mereka menyebutnya dengan mustaqbal. Ada orang menyebut ataf itu sebagai nasak. Ada orang yang mengatakan nafi sebagai jahat. Orang yang mengatakan masruf sebagai ma yajri. Kalau ghairul masruf adalah ma la yajri. Ada yang mengatakan jar, i'rab jar, ada yang mengatakan i'rab khafad, ada yang mengatakan isim dhamir, ada yang mengatakan makni atau kinayah, ada yang mengatakan as-sakin, al-mursal, huruf jar seperti huruf-huruf sifat atau huruful idhafah. Jadi huruf jar disebut dengan huruf-huruf sifat atau huruf-huruf idhafah. Hal disebut qat'an, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul fi, dan juga maf'ul ma'ah itu menyamai dengan mafa'il. Anda mengatakan darab sebagai mahallan atau sifat, badal disebut tarjamah atau tabyin, huruf sebagai adawat, dhamir sya'an sebagai majhul, dhamir fasl sebagai imad, huruf ziyadah sebagai huruf silah atau al-hasy. Banyak sekali sebenarnya pada kajian kitab ini. Kemudian kita akan masuk kepada kajiannya Dr. Mahdi Al-Makhzumi dalam kitabnya beliau Madrasatul Kufah wa Manhajuha fi Dirasatil Lugha wan Nahwi. Baik. Lil mustalahat bi syai'in min at-tafsil wa qismuha ala ma yali. Kira-kira begitu. Kalau dari sajiannya Dr. Mahdi Al-Makhzumi, istilah-istilah terkait dengan istilah yang digunakan oleh madrasah Kufiyah wa madrasah Basriyah itu sedikit ada beberapa perbedaan. Contoh, kalau mustalahat yang tidak pernah dikenali oleh orang-orang Basra, ini adalah mustalahat Kufiyah tapi tidak dikenali pada mustalahat Basriyah, seperti al-khilaf atau ahruf dan juga yang nomor 2 ahrufus sarf. Ada juga mustalahat Basriyah tapi tidak dikenal pada ulama Kufah, seperti lamul ibtida, isim fa'il atau dan yang ketiga adalah al-maf'ul mutlaq, maf'ul lah, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Kalau mustalahat Kufiyah yang di situ sebenarnya sama-sama dikenali tapi beda untuk menyebutkannya, ada beberapa poin, ada beberapa item, ada beberapa istilah yang mereka sama-sama memahami maksudnya tapi dalam penamaannya mereka berbeda. Yang pertama adalah al-jahab disebut nafi. Ada lagi namanya al-mahal dan sifat disebut zaraf. Ada lagi namanya tarjamah dan
tabyin disebut badal. Ada juga fi'lud daim disebut dengan isim fa'il. Ada adawat disebut huruful ma'ani. Ada sekitar 15, kalian nanti bisa cek di sini. Kemudian ada juga yang di situ dalam kitab beliau, dalam kitab Ad-Darsun Nahwi fi Baghdad, ketika berbicara terkait dengan al-farra, beliau juga mengisyaratkan beberapa istilah yang di situ perlu adanya pengkajian ulang. Dan di situ juga disisihkan juga ada penyisipan bagaimana istilah yang dipakai oleh kalangan Basriyun sebagai pembanding dari istilahnya Kufiyun. Kan seperti itu. Istilah Basriyun misalnya ataf, maka dalam istilah Kufiyun disebut nasab. Kalau hasyu, maka menurut ulama Kufah disebut sila. Dhamirul fasl menurut ulama Kufah disebut imad. Al-ithbat versi mustalah al-Basri, maka kembali kepada al-mustalah al-Kufi menjadi al-iqrar. Al-badal menurut ulama Basriyun, maka menurut ulama Kufiyun disebut at-tabyin. Seperti itu. Yes. Kemudian kita masuk kepada istilah yang digunakan oleh Dr. Shawqi Dhaif. Ini sebenarnya banyak, ada 14, nanti kalian bisa baca sendiri. Dr. Shawqi Dhaif itu menyendirikan terkait dengan tema yang independen bagaimana terkait dengan mustalah nahwi kufi. Juga beliau juga menyisipkan bagaimana istilah yang dipakai dalam kalangan ulama Basriyun. Contoh dalam mustalah al-Basri, lam yudhkar ma yuqabiluhu, maka dalam mustalah al-Kufi disebut khilaf. Lam yudhkar ma yuqabiluhu dalam istilah Kufi disebut asraf. Kemudian ay ismil isyarah, yaitu hada, maka dalam mustalah Kufi disebut at-taqrib. Kemudian isim fa'il menurut ulama Basri disebut fi'il daim. Ad-dhamir menurut ulama Basri dalam madhab Kufi disebut makri wal kinayah, al-makni wal kinayah. Tapi kalau menurut ulama Basra misalnya isim fa'il, maka kembali kepada istilahnya ulama Kufah menjadi namanya al-fi'lu daim. Ada sekitar 16 poin di situ. Kita masuk pada apa yang disajikan oleh Dr. Khadijah Al-Hudayfi dalam kitab beliau Al-Madaris An-Nahwiyah Mustalahat Kufiyah wa ma yuqabiluha minal mustalahat al-Basriyah. Contoh at-tamyiz misalnya dalam istilah al-Basriyun, maka kalau kembali kepada al-mustalah al-Kufiyun itu menjadi at-tabyin wa tafsir. Kemudian ad-dhamir sama seperti yang sebelumnya, kalau kembali kepada Kufi namanya makni atau kinayah. Ada sekitar 13 poin. Kemudian ada juga di situ yang di belakang pada halaman 196 di antara istilah-istilah Basriyun dan juga istilah-istilah al-Kufiyun. Misalnya di situ ada as-sarf, al-masruf. Di situ al-ijra' wal majra'. Kan seperti itu. An-nida menurut Basriyun, maka menurut Kufiyun disebut ad-du'a. Al-masdarul muawwal menurut Basriyun, maka menurut mustalah al-Kufiyun namanya ismul mahmul. La an-nafi'u lil jinsi menurut al-Basriyun, maka menurut mustalah al-Kufiyun disebut la at-tabi'ah. Ini terkait dengan perbedaan-perbedaan istilah. Maka dari itu kepada para pengkaji, teman-teman yang senang untuk mengkaji kajian ilmu ushulun nahwi, maka bisa dikaji melalui kitab Al-Basit fi Ushulin Nahwi ini. Kitab sederhana, ringkas sekali, sebenarnya masih banyak kajian-kajian yang bisa dikembangkan. Ada beberapa kajian yang belum dibahas karena memang waktunya tidak ada. InsyaAllah Madrasah Baghdad bagaimana sejarah. Kemudian Madrasah Baghdad ini mengambil dari dua aliran, yaitu aliran Basriyin dan aliran Kufiyin. Kemudian setelah itu muncullah Madrasatul Andalus, kemudian muncullah Madrasatul Al-Misriyin atau Madrasatul Misra. Kemudian setelah itu muncullah Nahwu modern seperti yang diantaranya adalah yang dilakukan oleh konsep-konsep Nahwu modern yang dilakukan oleh Shawqi Dhaif. Lebih jelasnya kalian bisa mendalaminya dalam kitab-kitab yang menjadi referensi utama pada kitab ini. Itu saja yang bisa saya sajikan. Mohon maaf jika ada keterangan yang tidak memuaskan, ada salah atau kurang tepat dalam memberikan penjelasan, karena memang di masa seperti ini kita tidak bisa memaksimalkan kecuali melalui online atau daring. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa akhiran, sebelum saya akhiri terkait dengan apa yang saya sampaikan,
Saya minta kepada kalian agar mempersiapkan ujiannya. Insya Allah ujiannya nanti kita juga pakai daring. Kita akan menggunakan insya Allah Google Form. Jadi yang akan keluar insya Allah kalian persiapkan dari halaman awal sampai Madrasatul Baghdad insya Allah. Tapi ada kabar baik karena nanti ujiannya insya Allah pakai esai. Nanti kalian tinggal pilih. Saya minta nanti semuanya datang, hadir di waktu yang sudah ditentukan, dan jangan lupa dipelajari dari awal sampai akhir. Insya Allah nilai kalian tidak akan menjadi suatu kesulitan. Terima kasih atas semuanya dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah bermanfaat, diberi kemudahan oleh Allah untuk mengkaji terkait dengan usul nahwi wa madarisihi, atau usul-usul nahwu dan juga aliran-aliran nahwu, sehingga hal ini akan menjadi kemudahan bagi kalian untuk menggali bahasa Arab, kesusastraan Arab, dan pendalaman pada kitab ini. Itu saja yang mau saya sampaikan.